Hai generasi Qur'ani, cerdas dan berkarakter. Assalamualaikum. Sobahul khair soli dan solihaku. Kaifa halukum? Bagaimana kabarmu? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar online-nya. Soli-soliha, sudah mandi dan sarapan? Bu Guru harap semuanya sudah wangi, cantik dan cakep berseri, serta sudah berenergi untuk belajar matematika hari ini. Seperti biasa, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa yang khusyuk ya soli-solihah. Ayo, diangkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan diawalinya belajar kita dengan doa, Allah berikan soli-solihah semua kemudahan dalam memahami pelajaran dan diberikan pemahaman yang baik oleh Allah seperti pemahaman para nabi dan rasul. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum masuk ke materi hari ini, Bu Guru akan sedikit mengulas pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu, yaitu Bu Guru akan membahas tugas kalian nomor 2A, karena masih banyak nih soli-solihah yang masih salah dalam pengerjaan, berarti pada belum paham nih. Nah, maka dari itu yuk dicermati dengan baik ya nak. Pasti bisa, insya Allah. Semangat! Soal kita kemarin nomor 2A yaitu 5 dikurang negatif 4 sama dengan titik. Nah, Bu Guru ingatkan kembali 5 aturan dalam penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan bantuan garis bilangan, yaitu yang pertama, bergerak dari 0 dan hadap kanan. Yang kedua, penjumlahan artinya arah tetap. Yang ketiga, pengurangan artinya balik arah. Yang keempat, positif artinya maju, dan yang terakhir negatif artinya mundur. Mari kita selesaikan. Baiklah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu bergerak dari 0 dan hadap kanan. Nah, bisa kita gambarkan dengan manusia seperti pada pertemuan yang lalu, atau hari ini Bu Guru mau menggambarkan dengan anak bebek. Ya, Bu Guru gambarnya enggak pinter. Oke, anggap ini anak bebek, moncongnya hadap kanan. Oke, ini moncongnya hadap ke kanan kita. Oke, ini anggap anak bebek ya nak. Sudah dimulai dari 0 dan menghadap ke kanan. Nah, selanjutnya dimulai dari angka 5 atau positif 5. Positif artinya apa nak? Positif artinya maju, berarti maju ke depannya. Nah, maju ke depan ya, hadapnya bebek, maju ke depan. Oke, sekarang kita hitung sebanyak 5 langkah majunya. Yuk dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Wek, sampailah bebek kita di sini, tetap menghadap ke kanan ya. Oke, sampailah bebek kita di angka 5. Nah, selanjutnya diapakan lagi? Selanjutnya dikurang. Nah, dikurang artinya apa nak? Dikurang artinya balik arah. Kalau tadinya ini bebeknya hadap kanan, sekarang bebeknya hadap kiri. Kita buat nih, moncongnya hadap kiri. Oke, wek. Bebek kita sudah menghadap ke kiri.
Oke, langkah selanjutnya negatif 4. Negatif artinya apa? Negatif artinya mundur. Kalau mundur, kalau dia menghadap ke kiri, kalau mundur ke belakang nih, ke sini. Oke, dia mundur ya. Mundurnya sebanyak 4. Ayo dihitung yuk. 1, 2, 3, 4. Sampailah bebek kita di sini. Kita gambarkan lagi bebeknya dan tetap hadap kiri. Oke, sampai di sini bebek kita. Sampai di mana? Di angka 9. Nah, berarti 5 dikurang negatif 4 hasilnya sama dengan 9. Semoga soli-solihah semua sudah paham ya. Amin. Nah, sekarang Bu Guru ada soal lagi nih. Tentukanlah hasil penjumlahan atau pengurangan bilangan bulat berikut. Yang A, negatif 20 ditambah 17. Yang B, negatif 14 dikurang negatif 25. Nah, soli-solihah bisa nih dikerjakan dengan menggunakan bantuan garis bilangan. Pasti bisa. Tapi soli-solihah harus menggambarkan garis bilangan yang lumayan panjang. Maka dari itu, Bu Guru akan kasih tahu cara lain. Jadi, hari ini kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat tanpa bantuan garis bilangan yang merujuk kepada KD 3.1. Dan setelah soli-solihah menyaksikan video pembelajaran hari ini, Bu Guru harap Ananda semua mampu melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat tanpa bantuan garis bilangan. Baiklah, sekarang kita belajar melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat tanpa bantuan garis bilangan. Nah, adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, jika ada 2 tanda berdekatan, maka ubah menjadi 1 tanda. Caranya, tanda sama berubah menjadi positif. Jika tanda berbeda, berubah menjadi negatif. Oke, itu tadi langkah pertama. Jadi, jika ada 2 tanda berdekatan ya. Jika tidak ada 2 tanda berdekatan, langsung ke langkah yang nomor 2. Langkah nomor 2 yaitu lihat tanda kedua bilangan. Jika tanda sama, dijumlahkan. Jika tanda berbeda, dikurangkan. Angka besar dikurang angka kecil. Selanjutnya langkah ketiga yaitu tanda hasil ikut angka yang besar. Mari kita ke contoh soal. Nah, di sini ada 3 contoh soal. Mari kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 soalnya negatif 20 ditambah 17 sama dengan titik. Oke, kita lihat langkah nomor 1. Langkah nomor 1, jika ada 2 tanda berdekatan. Nah, jika ada, mari kita lihat soal nomor 1 ini ada tanda yang berdekatan tidak? Ternyata tidak ada. Tanda yang berdekatan itu seperti apa? Tanda yang berdekatan itu ini, seperti nomor 2 dan nomor 3. Yang Bu Guru lingkari ini ada 2 tanda yang berdekatan. Oke, jadi untuk soal nomor 1 tidak ada tanda yang berdekatan. Jika tidak ada 2 tanda yang berdekatan, maka kita langsung ke langkah nomor 2. Oke, langkah nomor 2 yaitu lihat tanda kedua bilangan. Maksudnya kita lihat tanda di depan kedua bilangan. Oke, kan ada 20 sama 17 tuh di depannya, tandanya yang satu negatif, yang satu positif.
Oke, walaupun pada pembelajaran yang lalu positif ini kita baca tambah ya nak, tapi pada pembelajaran kali ini untuk memudahkan kita ini dibaca sebagai positif. Semoga Ananda tidak tertukar ya nak. Oke, jadi ternyata nomor 1 ini tandanya itu berbeda. Nah, jika tanda berbeda berarti dikurangkan. Apa yang dikurangkan? Angka besar dikurang angka kecil. Berarti kita kurang nih, angka yang besar kan 20, angka yang kecil 17. Jadi lihat angkanya saja, jangan lihat tandanya. Lihat angkanya aja. Berarti 20 dikurang 17 berapa? Ayo, pasti bisa semuanya. 20 dikurang 17 hasilnya 3. Kita tulis 3. Kemudian setelah itu kita lanjut ke langkah nomor 3. Langkah nomor 3, tanda hasil ikut angka yang besar. Nah, kan angkanya ada angka 20 dan 17, berarti kan yang besar yang 20. Tanda hasil ikut angka yang besar. Angka yang besar tandanya apa? Negatif. Berarti kita taruh negatif di depan hasil kita. Berarti negatifnya taruh di depan 3. Jadi negatif 3. Sehingga jawaban nomor 1 itu negatif 3. Lanjut ke contoh soal nomor 2. Negatif 6 ditambah negatif 24 sama dengan titik. Nah, nomor 2 ini ada 2 tanda yang berdekatan kan? Oke, langkah pertama, jika ada 2 tanda berdekatan, maka tandanya sama atau berbeda? Oh, tandanya berbeda. Jika berbeda berubah menjadi negatif. Sekarang di bawahnya kita tulis negatif 6, negatif 24. Oke, sudah kita rubah menjadi seperti itu ya. Lanjut setelah itu, setelah kita sudah merubah tandanya, lanjut kita ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua, lihat tanda kedua bilangan. Oke, tandanya sama atau berbeda? Ada negatif 6 dan negatif 24. Berarti tandanya sama. Jika sama dijumlahkan. Jumlahkan saja angkanya. 6 sama 24 dijumlahkan berapa nak? 6 tambah 24. Ya, 6 tambah 24 hasilnya 30. Kita tulis 30. Selanjutnya kita ke langkah nomor 3. Tanda hasil ikut angka yang besar. Nah, 6 dan 24, angka yang besar 24 kan? 24 tanda di depannya negatif, berarti hasil kita ikut negatif, sehingga hasilnya negatif 30. Lanjut kita ke soal nomor 3. 12 dikurang negatif 16 sama dengan titik. Langkah pertama, jika ada 2 tanda berdekatan. Ada 2 tanda yang berdekatan. Tandanya sama atau berbeda? Ya, tandanya sama. Maka berubah menjadi positif. Sekarang kita tulis di bawahnya menjadi 12 positif 16. Oke, lanjut ke langkah nomor 2. Lihat tanda kedua bilangan. Ternyata kedua tandanya sama. Tanda sama berarti dijumlahkan. Kita jumlahkan 12 ditambah 16. Hasilnya 28. Lanjut ke langkah ketiga. Tanda hasil ikut angka yang besar. 12 dan 16, yang besar 16. Tandanya positif. Berarti hasilnya adalah positif 28.
Nah, positif 28 di akhir atau di hasil tidak perlu kita tulis ya positifnya. Nah, untuk nomor 3 ini juga bisa langsung 12 tambah 16 ya tinggal dijumlahkan, yaitu 28. Semoga dapat dipahami ya nak. Demikianlah penjelasan materi hari ini. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu ada beberapa langkah dalam penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat tanpa bantuan garis bilangan. Ada 3 langkah, namun apabila langkah yang pertama tidak ada, kita langsung ke langkah yang nomor 2 dan nomor 3. Seperti biasa, agar solih-solihah semua lebih paham, Bu Guru beri tugas. Tugas yang pertama mencatat langkah-langkah pengerjaan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat tanpa bantuan garis bilangan. Yang kedua, mencatat ketiga contoh soal. Dan yang terakhir, mengerjakan soal berikut. Tugas dikirimkan seperti biasa ke Bu Guru Rita paling lambat pukul 17.00. Terima kasih atas perhatiannya nak. Marilah sama-sama kita tutup pembelajaran kita dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semangat mengerjakan tugasnya, tetap jaga sholat 5 waktunya, dan jaga kesehatannya. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.